Assalamualaikum, apa kabar Bu Iis? Selamat siang. Waalaikumsalam Bu, kabar baik Bu, selamat siang juga. Tadi Bu Iis ada menghubungi saya Bu, apakah ada yang ingin mau disampaikan Bu? Iya nih Bu, ada unek-unek sedikit. Apa Ibu ada waktu? Saya mau di coaching nih sebentar, boleh Bu? Oh, bisa Bu, kebetulan sekarang saya lagi tidak sibuk. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ulpia. Begini Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk saya hari ini. Nah, gini Bu, dalam pertemuan kali ini saya ingin membahas tentang murid saya nih Bu. Dia itu sering tidak masuk sekolah, padahal saya lihat itu tingkat kemampuan belajarnya itu sangat baik Bu. Anak tersebut selalu mau ikut orang tuanya bekerja berdagang Bu, berdagang kelapa keliling pasar begitu. Padahal di lingkungan rumahnya itu ada neneknya yang bisa menjaganya pada saat orang tuanya bekerja. Kebetulan orang tuanya ini juga kadang-kadang dalam berdagang itu mereka itu bermalam Bu, ada yang sampai 2-3 hari atau sampai 5 hari begitu Bu. Nah, hal itulah yang menyebabkan anak ini jarang masuk sekolah. Saya inginnya anak tersebut bisa disiplin Bu dan rajin masuk sekolah seperti biasa, seperti teman-teman yang lain. Gitu Bu. Oh iya Bu ya. Jadi masalahnya begini ya Bu, ada anak yang jarang masuk sekolah karena ikut orang tuanya berdagang, gitu ya Bu. Dan Iya Bu, Iis ingin anak tersebut bisa mempunyai rasa disiplin yang tinggi, betul Bu? betul Bu, seperti itu. Jadi Bu, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya tadi tuh Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin mendapatkan pemecahan masalah Bu tentang murid saya ini yang sering tidak masuk sekolah, agar dia itu menjadi lebih disiplin dan rajin masuk sekolah seperti teman-temannya, begitu Bu. Oh iya, jadi Ibu ingin nanti di akhir percakapan ini mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya anak ini bisa disiplin dan rajin datang ke sekolah seperti anak-anak yang lain, gitu Bu? Betul Bu, betul, betul. Nah Bu Iis, saya ingin bertanya dulu nih sama Ibu Iis. Jadi menurut Ibu Iis yang dikatakan disiplin itu seperti apa Bu? Ya, disiplin pada umumnya itu ya menurut saya adalah anak yang datang ke sekolah itu tepat waktu, belajar dengan rajin. Nah, kecuali ada hal-hal yang mendesak seperti itu yang mungkin karena dia sakit atau keperluan mendesak yang mengakibatkan anak sakit atau berhalangan masuk ke sekolah itu pun harus juga memberi kabar pada guru apa penyebab ketidakhadirannya tersebut. Dan anak seumuran murid saya itu ya Bu ya, menurut saya sih sudah bisa ditinggal dengan neneknya saat orang tuanya bekerja. Nah seperti itu Bu. Apa murid Bu Iis itu memberi kabar ke Ibu Bu saat tidak masuk sekolah? Nah itulah masalahnya Bu. Kadang memberi kabar, kadang juga tidak Bu. Oh iya Bu, mungkin ada apa namanya, karena komunikasinya juga ya Bu ya. Nah, ya Bu, Ya, kembali ke topik yang kita bahas ya Bu. Jadi menurut Ibu Iis, anak yang disiplin itu anak yang datang tepat waktu dan rajin ke sekolah. Seperti itu Bu. benar Bu. Seperti itu. Kemudian menurut Bu Iis, indikator apa sih anak itu dapat dikatakan disiplin dan rajin ke sekolah? Bagaimana Bu menurut Ibu? Ya, contoh kecilnya saja ya Bu ya. Anak indikator anak yang dikatakan disiplin itu
anak yang presentasi kehadirannya itu di atas 80% ya Bu dalam satu semesternya. Ya menurut saya sudah bisa dikatakan anak yang disiplin Bu. Iya. Jadi menurut Ibu indikatornya tingkat kehadirannya siswa itu di atas 80% dalam satu semester ya Bu Is. Iya betul Bu. Kemudian apa ada Bu nih indikator lain menurut Ibu selain hal tersebut Bu? Saya rasa indikator lainnya ya Bu, anak yang disiplin itu hadir ke sekolah itu tepat waktu yang pertama ya Bu ya. Nah, terus ya dia itu menggunakan pakaian yang rapi dan membuang sampah lah pada tempatnya begitu Bu menurut saya. Saya sependapat sekali dengan Ibu. Dan kita sebagai guru tentu ya Bu mengharapkan murid yang punya tingkat disiplin yang tinggi ya Bu Is. Betul Bu, betul. Nah, kira-kira nih selain anak itu tidak mau ditinggal orang tuanya bekerja, ada penyebab lain nggak Bu yang menyebabkan ia jarang datang ke sekolah? Menurut penglihatan saya nih ya Bu ya, mungkin karena dia jarang masuk ke sekolah, anak tersebut kurang nyaman Bu dengan lingkungan belajarnya. Anak itu merasa dikucilkan oleh teman-temannya, teman sekelasnya yang jelas ya. Padahal yang saya lihat tidak begitu Bu. Mungkin karena jarang masuk, dia hanya sedikit memiliki teman di kelas, teman akrab. Dan mungkin saya juga sebagai guru belum bisa mendekati anak itu lebih intens lagi Bu, menurut saya begitu. Iya, berarti Bu ya anak tersebut jarang masuk sekolah karena kurang nyaman dengan lingkungan belajarnya dan belum bisa berbaur dengan teman di kelasnya. Itu Bu Iis. Iya Bu, betul sekali. Betul. Nah, jika seperti itu Bu Iis, apa yang bisa Ibu lakukan supaya anak tersebut bisa nyaman berada di kelas dan bisa berbaur dengan teman-teman di kelasnya? Kira-kira apa nih yang bisa Ibu Iis lakukan? Sepertinya saya akan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas Bu, dan akan melakukan pendekatan lebih intens lagi terhadap anak tersebut Bu, begitu. Iya, bagus Bu Is. Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan itu seperti apa Bu Is? Baiklah, saya akan mencoba mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP yang saya buat dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas ya Bu ya, sehingga saya dapat mengetahui keadaan sosial emosional atau suasana hati mereka ketika di kelas. Lalu saya juga akan memasukkan permainan dalam pembelajaran sehingga siswa itu tidak merasa bosan Bu. Saya juga akan memajang hasil karya siswa itu sehingga mereka merasa bangga dan merasa dihargai ketika mereka memperoleh suatu pencapaian Bu, seperti itu kira-kira. Wah, sepertinya menarik sekali Bu Is. Jadi nanti Ibu akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam rencana pembelajaran yang Ibu buat supaya bisa mengetahui suasana hati siswa saat pembelajaran. Kemudian juga akan memasukkan permainan dan pembelajaran serta akan memajang hasil karya siswa di kelas. Betul Bu? Betul sekali Bu ya, seperti itu. Menurut Bu Is ada lagi nggak Bu yang bisa dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan? Iya, mungkin sekali-kali ya Bu ya, saya mengajak mereka belajar di luar kelas misalnya nih. Jadi nggak monoton di dalam kelas aja, dia itu merubah suasana belajar dengan bisa memanfaatkan lingkungan sekitar Bu untuk media pembelajaran anak-anak.
Wah, bagus itu Bu. Coba Ibu ceritakan, Ibu ada terpikir ide apa nih tentang pembelajaran di luar kelas yang dapat membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan Bu? Mmm, Contohnya nih ya, Bu, ya, pada proyek T5 di kelas saya, kan mengambil tema gaya hidup berkelanjutan nih, Bu. Nah, saya terpikir, Bu, akan membuat kerajinan mozaik dari sampah bekas makanan, Bu. Lalu saya akan buat mozaik pohon beringin, Bu. Nah, itu kan berhubungan dengan pelajaran PKN ya, Bu, ya. Jadi murid akan saya bawa keluar kelas, tapi terlebih dahulu akan saya perkenalkan Bu dengan jenis-jenis sampah dan warna bak sampahnya Bu. Bak sampahnya akan saya buat warna-warni Bu sesuai dengan jenis sampahnya. Nah, contohnya bak sampah non organik dengan warna kuning nih misalnya. Lalu sampah non organik itu warnanya hijau yang organik dan sampah plastik warnanya biru nih Bu. Sehingga mereka punya pengetahuan dan pengalaman di mana mereka harus membuang sampah sesuai jenisnya Bu. Wah, bagus banget Ibu, ide Ibu ya Bu. Semoga nanti dapat berjalan sesuai harapan Ibu. Amin Bu, doakan saja ya Bu. Nah, itu tadi hubungannya dengan lingkungan belajar ya Bu. Kemudian kira-kira pendekatan seperti apa sih yang akan Ibu lakukan sehingga anak tersebut bisa rajin datang ke sekolah Bu Iis? Sepertinya saya akan berbicara dari hati ke hati Bu dengan anak tersebut ya Bu ya. Dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, sehingga itu saya bisa mengetahui langsung dari anak tersebut yang apa yang menjadi penyebab dia sering pulang ke sekolah dan dapat mencarikan solusi terbaik dari masalahnya yang sedang dihadapi, begitu Bu. Iya, baik Bu Is. Jadi nanti Ibu akan menggunakan segitiga restitusi untuk bisa mengetahui lebih detail lagi kenapa anak tersebut jarang masuk sekolah. Begitu Bu Is? Benar Bu. Nah, jadi kalau boleh saya rangkum nih, tadi yang pertama Ibu akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan mengintegrasikan PSE ke dalam RPP sehingga dapat mengetahui emosi yang dirasakan anak di kelas, kemudian memasukkan permainan dalam pembelajaran, memajang hasil karya siswa, dan juga membawa anak belajar di luar kelas. Kemudian yang kedua, Ibu Is akan menggunakan segitiga restitusi sehingga bisa mencarikan solusi dari permasalahan anak tersebut. Betul Bu Is? Betul Bu. Kemudian Bu, di antara dua hal tersebut nih, kira-kira menurut Ibu mana yang paling mungkin untuk bisa Ibu lakukan terlebih dahulu? Mungkin yang paling mudah lah yang akan Ibu aplikasikan dalam waktu dekat. Yang mungkin saya aplikasikan dalam waktu dekat itu yaitu pelaksanaan pendekatan segitiga restitusi itu Bu. Begitu. Iya, saya setuju sekali Bu. Nah, jadi nanti langkah pertama yang akan Ibu lakukan akan melakukan pendekatan dengan segitiga restitusi untuk mengetahui penyebab anak tersebut jarang masuk sekolah. Betul Bu? Betul Bu. Kapan nih Bu rencananya dilaksanakan? Ya lebih cepat lebih baik sih Bu ya, insya Allah dalam minggu-minggu ini. Insya Allah. Nah, kira-kira Bu dalam pelaksanaan segitiga restitusi ini ada nggak yang bisa membantu Ibu melaksanakannya? Oh ada Bu, jelas pasti. Yaitu Bapak Edi Bu. Secara kan beliau adalah guru penggerak pada angkatan 6 kemarin yang sudah mempunyai pengalaman yang cukup banyak dalam penerapan segitiga restitusi ini, sehingga saya bisa meminta pendapat beliau Bu, atau semacam sharing lah Bu dengan beliau tentang penerapan segitiga restitusi ini untuk pemecahan masalah murid saya tersebut, begitu Bu. Wah, bagus sekali Bu. Jadi Ibu akan minta pendapat Pak Edi atau mungkin sharing-sharing dengan beliau ya Bu ya. Kan beliau sudah punya pengalaman banyak ya, karena kan beliau guru penggerak angkatan 6 ya. Nah, tentu saja mungkin beliau sangat banyak sudah mempunyai pengalaman dalam penerapan segitiga restitusi Bu Is. Betul Bu? Iya, betul-betul.
betul sekali. Iya, baik Bu. Saya sangat antusias sekali nih Bu, untuk mengetahui hasil dari segitiga restitusi yang Ibu lakukan dalam minggu ini. Kan gitu Bu Iis? Ya Bu, nanti akan saya laporkan Bu. Ya, nanti kita bincang-bincang lagi ya Bu, dalam 1 minggu ke depan. Mungkin bisa bincang-bincangnya Bu sambil makan bakso. Jadi, Oke Bu, siap laksanakan. iya. Nah, tidak terasa ya Bu ya, kita sudah berada di penghujung coaching kita hari ini. Nah, kira-kira Bu nih apa sih yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Alhamdulillah Bu, dari obrolan kita hari ini saya sangat mendapatkan pencerahan dan saya jadi mengetahui hal-hal apa saja yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan murid saya tersebut Bu. Nah, baiklah Bu, semoga pelaksanaan segitiga restitusinya berjalan lancar dan mendapatkan hasil sesuai keinginan Ibu ya. Terima kasih Bu Pia, Alhamdulillah, amin amin. Sama-sama Bu Iis, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Bu.